Buntut kerjaannya menjadi open BO, kali ini seorang wanita ditemukan tak bernyawa di salah satu hotel oleh pelanggannya sendiri. Kejadian ini terjadi di Palembang, Sulawesi Selatan. Wanita bernama Yuliana check-in di salah satu hotel bernama Hotel Rio ditemani dua orang lelaki sahabatnya. Pekerjaan Yuliana sendiri adalah open BO. Yuliana menerima tamu-tamu, namun saat Yuliana menerima tamu, dua teman lelakinya pasti keluar dulu menunggu di luar. Yuliana sendiri adalah seorang janda dengan dua anak. Pernikahannya dengan sang suami tak bertahan, sering cekcok, akhirnya memilih cerai. Anak pertama Yuliana sendiri bersama suaminya, sementara anak kedua bersama Yuliana. Namun Yuliana mengaku kepada orang tuanya dirinya bekerja, hingga akhirnya anaknya harus dititipkan kepada sang nenek atau kepada ibu dari Yuliana. Karena sibuk, Yuliana pun memang jarang menjenguk sang anak di kampung, hanya sesekali saat dirinya libur. Orang tuanya tak tahu apa pekerjaan asli Yuliana. Yuliana hanya mengirimkan uang kepada orang tua dan mengaku bekerja di kafe. Sosok Yuliana pun dikenal baik oleh para keluarga dan juga sahabat. Yuliana ramah, bahkan tak ada teman dan jauh dari masalah. Kali ini pemberitaan meninggalnya Yuliana sempat membuat orang-orang mengaku kaget. Yuliana sendiri ditemukan tak bernyawa di Hotel Rio oleh dua sahabatnya. Saat dua sahabatnya Yuliana kembali ke hotel, karena saat itu Yuliana menerima tamu, dipikir dua sahabatnya Yuliana sudah selesai. Saat membuka pintu ternyata Yuliana sudah ditemukan tak bernyawa. Dua sahabat Yuliana pun langsung lapor ke pihak resepsionis. Dari pihak hotel sendiri nampaknya tak mau berbuat banyak, hanya ingin menelepon pihak kepolisian dan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Tak lama memang pihak kepolisian datang, langsung olah TKP dan membawa jasad Yuliana ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dua sahabat dari Yuliana sempat akan kabur, namun saat itu dicegah oleh orang-orang dari hotel. Mereka mengaku takut akan ditanyai polisi. Tentu saja, pihak kepolisian langsung interogasi mereka dan meminta penjelasan dari mereka tentang apa yang terjadi. Dua teman Yuliana mengungkapkan kalau memang benar Yuliana adalah wanita yang kerap menerima open BO. Dua teman Yuliana check-in bersama Yuliana hanya untuk menemani. Namun saat ada tamu, mereka pasti akan keluar dan menunggu di luar. Dengan melihat apa yang terjadi kepada Yuliana, dua sahabatnya ini mengaku pasti pelakunya adalah tamu terakhir Yuliana. Namun nampaknya tak ada barang bukti, handphone Yuliana tak ada di bawah pelaku. Pihak kepolisian akhirnya menyelusuri permasalahan ini dan mencari CCTV melihat orang terakhir yang menjadi tamu Yuliana. Dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian menemukan identitas pelaku. Identitas pelaku tersebut bernama Agus. Meski begitu, tak mudah untuk pihak kepolisian mendapatkan Agus yang kabur-kaburan. 10 hari dalam pelarian, akhirnya Agus pun berhasil diamankan pihak kepolisian. Saat diamankan pihak kepolisian, Agus mencoba kabur, namun saat itu mendapat dor dari pihak kepolisian hingga akhirnya dirinya tak bisa lari dan langsung diamankan. Agus dalam pengakuannya kepada pihak kepolisian, Agus adalah lelaki yang memang sudah menikah. Saat itu dirinya ingin melakukan hasratnya, namun ternyata sang istri tengah ada dalam halangan dan tak bisa melakukannya dengan Agus. Agus mengaku dirinya tak tahan hingga akhirnya iseng mencari wanita di aplikasi. Tanpa sepengetahuan istri Agus, Agus pun mencari pelarian. Dirinya mencari wanita di aplikasi hingga akhirnya menemukan Yuliana. Komunikasi dengan Yuliana, mengaku ingin memakai jasa Yuliana. Agus pun bahkan nego harga. Di awal Yuliana menyebutkan harganya 700, namun setelah nego akhirnya bertemu di harga 400 untuk 3 jam. Meski Agus mengaku kepada pihak kepolisian baru kali ini memakai aplikasi itu, namun nampaknya pihak kepolisian meragukan dengan kebiasaan Agus ini. Bahkan menurut pihak kepolisian yakin Agus bukan pertama kali ini memakai aplikasi untuk wanita BO. Ngebet ingin memakai jasa Yuliana untuk melakukan hasratnya, Agus pun transfer langsung janjian dengan Yuliana di Hotel Rio Palembang. Langsung bertemu tanpa basa-basi, Agus dan Yuliana pun melakukannya. Saat itu Agus menyalurkan hasratnya. Namun Agus nampaknya kecewa. Baru saja 20 menit Agus meminta lagi, namun Yuliana menolaknya. Nampaknya terjadi salah paham di antara Agus dengan Yuliana. Agus merasa 400.000 dalam 3 jam itu bisa beberapa kali, sementara maksud Yuliana 400.000 3 jam
dalam satu kali. Tak terima karena dirinya sudah transfer 400.000 namun merasa sudah dibohongi Yuliana, Agus pun cekcok dengan Yuliana. Yuliana yang masih tertidur di kasur nampaknya langsung ditutupi Agus dengan bantal hingga tak berdaya. Agus mengira kalau Yuliana pingsan hingga dirinya meninggalkan dan Agus bahkan membawa handphone Yuliana. Namun saat Agus pulang besok harinya, Agus mengaku dirinya baru tahu kalau Yuliana sudah meninggal. Pihak kepolisian pun meragukan pernyataan Agus karena ternyata memang di awal Agus pun seakan berencana untuk berniat merampok Yuliana. Kini Agus yang sudah berada di tangan pihak kepolisian akan menjalani beberapa kali persidangan. Menurut pihak kepolisian, Agus terancam dengan hukuman pidana 20 tahun penjara. Terkait permasalahan ini, istri Agus mengaku tak menyangka. Bahkan istri Agus tak pernah berpikiran kalau Agus bisa main aplikasi permasalahan OpenBO. Kini istri Agus tampak kecewa dengan Agus dan meminta bercerai dari Agus. Tak mau lagi menemui Agus, sang suami yang telah mengkhianatinya. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus kali ini bisa dijadikan pelajaran hidup untuk kita semua. Dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya dari aku.